Alhamdulillah persiapan hari ini juga sudah siap. Kemarin ramai banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, doakan saja mudah-mudahan Bang Toha bisa punya mobil. Istri sempat marah-marah karena baju dan celana semua saya tinggal di bandara waktu balik kampung daripada Malaysia kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi cerita vlognya Bang Toha. Gara-gara baju kemarin tertinggal di bandara dan juga celana tertinggal di bandara, hampir semuanya tertinggal di bandara. Bang Toha tidak punya celana dan juga baju baru. Kali ini Bang Toha mau pergi ke Pekan. Sebelum pergi ke Pekan, Bang Toha akan menunjukkan suasana kemeriahan di kampungnya Bang Toha, yang dimana ini bukan pasar malam atau ini bukan sebuah acara festival, namun di kampungnya Bang Toha tengah ada acara sholawat bersama-sama, atau biasanya kalau di kampungnya Bang Toha disebut pengajian. Dan di sini panggungnya begitu sangat besar sekali. Jadi nanti di sini akan ramai para pengunjung dari berbagai warga kampung. Bukan kampung di sini saja sahabatku semua, melainkan dari kampung sebelah juga ada. Dan di sini suasana malamnya memang begitu sangat meriah. Banyak penjual makanan dan juga ada penjual tikar. Tikar di sini pun dijual walaupun tikar plastik untuk satu kali pakai, karena di sini nanti biasanya ibu-ibu akan duduk. Jadi nanti dipisahkan ya, yang laki-laki sebelah, yang ibu-ibu sebelah. Jadi tidak ada pakai kursi, melainkan pakai tikar. Biasanya tikar yang dijual tadi ditawarkan oleh abang-abangnya itu dijual sekitar 1,5 ringgit. Di sini kita bisa melihat berbagai aneka jenis makanan yang dijual di sini. Rata-rata kebanyakan bobola atau bakso sahabatku semua. Di depan sana juga ada penjual kebab ataupun burger. Jadi nampaknya seperti suasana festival atau pasar malam, namun di sini untuk makanannya tidak begitu terlalu banyak sahabatku semua, melainkan kebanyakan makanan yang dijual itu semuanya hampir sama. Oke, Bang Toha mau melanjutkan pergi ke Pekan untuk beli baju dan juga celana panjang. Kemarin pulang celana semuanya Bang Toha tinggal di bandara. Jadi Bang Toha tinggalkan di bandara tanpa tersisa celana panjang. Hanya Bang Toha membawa t-shirt lengan panjang saja karena kelebihan muatan sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha bersama sang istri menuju ke Pekan. Alhamdulillah sudah sampai di Pekannya. Bang Toha ingin membeli celana panjang hitam sebab besok ada acara majelis pernikahan yang dimana akan dilaksanakan di pihak pengantin perempuan. Jadi perjalanannya pun juga cukup lumayan jauh sahabatku semua, karena keponakannya Bang Toha dapat lain kampung, bukan satu kampung. Kata sang istri, kamu celana hitam gak punya, baju kamu tinggal semuanya di bandara. Sekarang kalau sudah seperti ini baru cari-cari celana hitam. Padahal kemarin Bang Toha itu sudah beli celana hitam daripada Malaysia. Juga masih cukup baru, hanya Bang Toha pakai beberapa bulan saja. Tapi sayangnya waktu itu Bang Toha kelebihan muatan karena makanan dan juga oleh-oleh daripada Malaysia itu cukup lumayan berat. Sampai-sampai beratnya itu 36 atau berapa ya, saya juga lupa. Dan itu pun di dalam bagnya Bang Toha juga masih ada makanan. Mau nggak mau Bang Toha itu harus membuang baju dan juga celana yang masih bagus-bagus. Tapi nggak apa-apa sahabatku semua, namanya Bang Toha juga kurang tahu kalau di pesawat itu, misal kata kita bawa barang yang melebihi 30 kg itu nggak boleh, harus pakai 2 kotak, sedangkan Bang Toha pakai 1 kotak. Di sini istrinya Bang Toha juga membeli tudung. Kalau untuk harga tudung di Indonesia 15 ringgit, kemudian 10 ringgit, kita bisa beli tudung yang cukup lumayan bagus sahabatku semua. Selesai beli tudung, selesai beli baju dan celana, kini Bang Toha beli selipe. Kata istri, kalau mau pergi jauh, mau hantar pengantin, semuanya harus baru-baru, termasuk sandal ataupun selipe. Songkok pun juga harus baru. Tapi kemarin Bang Toha sudah beli songkok yang daripada Malaysia. Semuanya Bang Toha tinggal di bandara. Jadi waktu pulang itu memang hanya bawa makanan daripada Malaysia saja sahabatku semua. Istri waktu kali buka bag, buka kotak,
sampai bertanya-tanya mana pakaiannya kok sama sekali nggak ada pakaian, dan ternyata pakaiannya itu sudah saya buang di bandara sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha balik ke kampungnya ya, atau ke rumahnya, yang dimana sekarang acaranya itu sudah sangat meriah sahabatku semua. Ini Bang Toha videokan dari jarak jauh, sebab kalau sudah acaranya dimulai seperti ini, semua tempat penuh, sebab dari kampung sebelah ke kampung lainnya datang berkumpul bersatu di sini. Bahkan Lek Jawi saja juga ikut hadir. Namun sayangnya Lek Jawi berada di tengah-tengah, jadi saya tidak bisa memvideokan. Bang Toha kali ini juga mau membeli tahu goreng, yang dimana tahu goreng di sini itu juga dijual sahabatku semua. Kalau saya lihat di Malaysia jarang ya ada tahu dijual dengan digoreng kemudian dikasih cili, bahkan memang tidak ada, bukan jarang sih, memang tidak ada. Dan kali ini Bang Toha akan tunjukkan tahu goreng makannya menggunakan cili. Salah satu makanan yang makannya menggunakan cili, yaitu tahu goreng. Jadi tahu goreng ini satu bungkusnya sekitar Rp5.000. Kalau diringgitkan sekitar Rp1.30, dapat 6 biji. Dan makannya itu menggunakan cili mentah. Mungkin kalau di Malaysia kan menggunakan sambal kecap, tapi di sini tidak sahabatku semua. Gorengan kalau makan itu pakai cili. Dan seperti ini cara makan gorengan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama cilinya dimakan, kemudian dikasih tahu goreng. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha, orang makan gorengan kalau tidak pakai cili itu tidak lengkap. Mungkin kalau bagi sahabat-sahabat daripada Malaysia agak lain ya. Karena kalau di Malaysia biasanya gorengan disajikan dengan sos ataupun sambal kecap. Oke, Bang Toha mau balik dulu ke rumah sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masya Allah, tak sangka ramai yang berkomentar ikut tumpang bahagia. Akhirnya Bang Toha punya mobil. Alhamdulillah Bang Toha sekarang di rumahnya sudah ada mobil. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar mendoakan Bang Toha supaya bisa punya mobil. Bahkan sampai-sampai ada yang berkomentar ikut tumpang bahagia. Sekarang Bang Toha punya mobil. Untuk sahabat-sahabatku semua, ini mobil bukan kepunyaannya Bang Toha. Bang Toha itu hanya sewa 1 hari untuk menghantar keponakannya Bang Toha yang dimana sekarang itu acara majelis pernikahannya yang berada di daerah lain ya, yang dimana perjalanannya ini juga cukup lumayan jauh. Jadi untuk saat ini Bang Toha belum mampu bisa untuk beli mobil. Ya doakan saja, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa membeli mobil, karena untuk membeli mobil harganya juga tidak murah sahabatku semua. Meskipun mobil bekas di sini masih kisaran kalau ringgit Malaysia 15.000 ringgit, kemudian 20.000 ringgit, itu kan cukup lumayan kalau bagi saya orang kampung, yang dimana kalau penghasilan di kampung ya tahu sendirilah sahabatku semua, cukup-cukup untuk makan saja alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti kalau Bang Toha pulang merantau daripada Malaysia bisa beli mobil, doakan saja yang terbaik. Dan kali ini Pak sopirnya saja, bukan saya. Kalau untuk saat ini Bang Toha bisa sih bawa mobil, cuma kalau untuk bawa mobil di Indonesia Bang Toha masih agak ragu-ragu, karena pengendara mobil di sini beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau pengendara mobil di Malaysia itu kan slow, santai, jadi tidak istilahnya berebut. Tapi kalau di sini kadang-kadang tahu sendiri kan, mobil dari belakang mus gitu. Jadi memang perlu skill tersendiri kalau mengendarai mobil di Indonesia. Dan sekarang yang bawa bukan Bang Toha, melainkan saudaranya Bang Toha. Jadi untuk sahabat-sahabatku jangan salah paham, ini mobil bukan kepunyaannya Bang Toha, melainkan Bang Toha sewa. Dan biasanya kalau di Indonesia mau menghantar pengantin akan membawa kuih-muih. Bang Toha akan tunjukkan kuih-muihnya. Alhamdulillah persiapan hari ini juga sudah siap. Kemarin ramai banyak sahabat-sahabat yang berkomentar,
doakan saja mudah-mudahan Bang Toha bisa punya mobil, karena ini mobil bukan punyanya Bang Toha, melainkan Bang Toha hanya sewa untuk acara majelis pernikahan. Sebab keponakannya Bang Toha dapat orang kampung yang dimana kampungnya ini sangat jauh dari sini sahabatku semua, perjalanan 3 jam. Dan kalau di Indonesia, kalau kita menghantar pengantin laki-laki harus membawa makanan kuih muih. Di antara salah satunya ini adalah makanan kuih muih tradisional, namanya dumbek. Di Malaysia juga ada, tapi saya nggak tahu ya namanya apa. Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, kalau di Malaysia ini apa namanya kuihnya sama, tapi cuma beda nama saja. Oke. Dan kali ini kita akan hantar makanan tersebut ke mobil. Sudah kayak Siti Nurhaliza. Dan seperti ini kuih muih yang kita bawa ke pengantin perempuan. Ada epok-epok, kemudian ada apam kukus, dan semuanya disatukan di dalam satu mobil yang ini sahabatku semua. Jadi mobil pembawa makanannya. Hari ini Mbak Feni nggak jualan karena mau menghantar pengantin ya? Iya. Terus kapan Mbak Feni jadi pengantin? Kapan-kapan? Kapan-kapan? Iya. Mbak Feni nggak pernah naik mobil. Jadi kalau naik mobil dia itu katanya kepalanya pusing, mabuk. Ya maklum sahabatku semua, karena tinggal di kampung jadi nggak pernah jalan-jalan naik mobil. Sekali naik mobil kepalanya pusing. Sama kayak istrinya Bang Toha ini. Kalau naik mobil kepalanya pusing. Apalagi kalau airconnya dihidupkan. Aircon itu AC, Bu. Apa Le? AC. Jadi kalau AC-nya dihidupkan kepalanya pusing semua. Mbak Feni menghadap ke sini dong. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Udah mulai pusing kepalanya. Enggak. Dan kali ini perjalanannya juga cukup lumayan jauh. Istrinya Bang Toha sudah berada di tingkap atau di jendela. Jadi nanti tinggal rombongan sekeluarga. Jadi kali ini mau pergi ke majelis pernikahan keponakannya. Petinggiannya lah. Kata istrinya Bang Toha macam kepala desa. Jadi ini bukan mobilnya Bang Toha sahabat semua. Ini mobil sewa. Doakan saja lah mudah-mudahan bisa beli mobil. Dan ini keluarganya Bang Toha. Ini anaknya Pak Toha ya. Kali ini menuju ke Kabupaten Pati. Jadi kalau di daerahnya Bang Toha itu Kabupaten Rembang. Kalau keponakannya Bang Toha menikah dapat daerah Kabupaten Pati. Mbak Feni sudah tidak bisa berkata-kata karena kalau sudah di dalam mobil kepalanya sudah mulai pening. Padahal kali ini perjalanannya cukup lumayan panjang. Dan seperti inilah suasana jalan raya yang ada di Indonesia sahabatku semua. Jadi di sini bermacam-macam kendaraan itu ada semua, seperti kendaraan roda 3, becak. Kalau sudah memasuki jalan menuju Jakarta, ini salah satu jalan raya yang menuju Jakarta, yang dimana merupakan salah satu jalan terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa yang menghubungkan antara Jakarta dan juga ke Pulau Bali. Di sini memang banyak kendaraan lori besar sahabatku semua, karena ini merupakan salah satu jalan utama yang sangat penting. Kalaupun mau lewat tol juga ada, cuma masih agak jauh. Jadi di sini Bang Toha tunjukkan suasana jalan rayanya. Kebanyakan memang lori-lori kontainer, lori-lori besar. Kalau yang tidak terbiasa bawa mobil di jalan raya besar di Indonesia, memang agak cukup ragu-ragu. Kemarin banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Bang Toha apa bisa bawa mobil? Bisa sahabatku semua. Tapi kalau lalu jalan raya yang besar seperti ini, Bang Toha pun juga masih belum yakin. Karena Bang Toha sendiri bisa bawa mobil pun itu ketika merantau di Malaysia.
Jadi kalau di kampung memang Bang Toha tidak terbiasa bawa mobil. Karena kalau lalu jalan raya seperti ini, kita harus berhadapan dengan truk yang begitu amat sangat besar. Biasanya pengangkut besi, pengangkut minyak. Kalau di jalan raya besar Malaysia, pemandangannya biasanya pokok kelapa sawit. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, pemandangannya pegunungan seperti ini, sahabat-sahabat semua. Jadi video ini bukan istilahnya membanding-bandingkan, tidak, melainkan sebagai bentuk informasi dan juga hiburan buat para sahabat semua yang belum pernah datang ke Indonesia. Di sini Bang Toha akan vlogkan ya, seperti apa suasana di Indonesia. Dan kebetulan kali ini Bang Toha juga lalu di jalan utamanya. Jadi kalau untuk jalan utamanya di sini alhamdulillah bagus semua sahabatku semua. Jadi tidak ada jalan yang berlubang-lubang. Kalau di daerah perkampungan sebagian memang jalan rayanya ada yang berlubang juga, tapi enggak semuanya. Kalau kita sudah lalu jalan utama besar, jalanannya juga sangat luas. Dan nanti Bang Toha juga akan tunjukkan yang dimana jalan ini sebenarnya berada di tepi laut sahabatku semua. Jadi pagar-pagar ini sebenarnya sudah laut. Dan inilah jalan raya dengan pemandangan yang cukup sangat indah di Pulau Jawa yang berada di tepi laut. Ini yang dinamakan Pantai Utara atau Laut Utara Jawa, sahabat semua. Di sini untuk pagar pembatasannya itu pendek ya, atau tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau bagi pengendara juga agak berbahaya. Harusnya ditinggikan. Dan di sini kita bisa melihat perahu-perahu nelayan, sahabatku. Jadi kendaraan di sini itu yang lalu kendaraan besar-besar semua, sahabatku. Kalau misal kata kita baru pandai bawa mobil agak bahaya kalau tidak terbiasa di jalan raya besar ini ya. Karena di sini drivernya itu kalau bawa mobil itu laju-laju. Jadi sepanjang perjalanan tadi kan sama sekali tidak ada mobil yang kecil-kecil ya. Kebanyakan memang mobil-mobil besar. Oke, videonya cukup sampai di sini. Nanti kalau sudah sampai di kampung pihak daripada pengantin perempuan, nanti Bang Toha akan coba untuk vlogkan dan Bang Toha akan videokan seperti apa suasana majelis pernikahan yang ada di Indonesia. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, semoga video ini bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jadi selama Bang Toha berada di kampung, Bang Toha akan ngevlog suasana perkampungan hingga sisi-sisi kehidupan yang ada di kampung di sini, sahabatku.